warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sa'id ya terhormat dan sama-sama kita lagi bersyukur dan bahwa itu kepala sekolah ya, yang hadir kemudian karena para siswa-siswi kelas 12 yang calon mahasiswa baru PTN yang berbahagia. Alhamdulillah pada eh, siang hari ini di NTV waktu Indonesia Tengah ini sudah hampir sore ya kita bisa dalam rangka sosialisasi PNBP TKN tahun 2025, sosialisasi lanjutan di sini juga kami para direktur, dekan itu semua direktur ya. Besok. Terima kasih. Semangat ketika ini di Palembang dan Bapak di agama kita pada bulan Desember yang lalu. Jadi sekarang tempat tiga rapat wajib kita yang sudah langsung. Wah, sudah. Sampai awal Januari dan tanggal 6 sampai 25 Januari ini ujian PDSS dan kita berharap lewat sosialisasi seperti ini sebenarnya bukan tes sekaligus menjawab beberapa pertanyaan hari ini juga tadi disampaikan oleh Mas Widi ya MC kita yang tadi kelihatan hari ini masih semester 11 atau kelas 11 semester 11 jadi kelihatan kayak nuang dalam apa ikon kita. Nah, jadi ada tiga jalur ya itu kalau di dalam keagamaan PDKN dan mandiri. Sementara untuk prodi-prodi sekaligus juga sudah mulai SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Investasi. Kemudian nanti SNBP dan tentunya adalah jalur mandiri. Nah, eh, kita 313 dia jalur mandiri 500
coba ya sebelum ujian berlangsung itu tanggal 4 sampai 5 Juni 2025. Nah, ujiannya yang berbasis pada SSI sistem seleksi elektronik UMPTK itu 10 sampai 18 Juni 2025. Berikutnya itu tanggal 30 Juni 2025. Sedangkan kalau tahun 8 PDKI dasar ya ya pada itu di seluruh mas harus yang dibuktikan masing maupun lima atau pimpinan Hmm? Iya, no? Ya, iya. serta yang hadir dan antusias kami tanya itu masih Apa nih? kalau Ya, nih. Saya nih kadung nih Zoom ya, di print. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masnun atas laporan dan juga penyampaian suntikan motivasi untuk para seluruh siswa-siswi yang nantinya akan menjadi mahasiswa unggulan PTKN tentunya. Dan kami turut menyapa bahwasanya seluruh rektor dan juga didampingi para wakil rektor dari seluruh PTKIN itu menyaksikan forum ini loh adik-adik sekalian. Jadi ini kami juga akan melihat betapa antusiasnya para pendaftar PMB PTKN tahun ini. Nah, selanjutnya kami akan mengundang Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia yang nanti akan memberikan sambutan serta membuka kegiatan sosialisasi ini secara resmi. Sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Dr. Pil Sahiron MA. Di print. Halo, selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Eko. Sehat, Prof. Sahiron? Ya, Alhamdulillah. Sehat, Prof. Prof, ini ada sekitar 1.000 yang menyimak kita. Ada dari kepala sekolah, guru BK, dan juga siswa-siswa yang sangat antusias sekali. Dan acara ini juga disiarkan di YouTube, dan di YouTube juga ribuan yang menontonnya. Oleh sebab itu, kami mohonkan kepada Prof. Sahiron untuk memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Prof, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, beliau Prof. Purwin. Di sini nih beliau hadir di sini tidak. Mas coba cekkan kalau memang nanti beliau hadir juga, beliau yang akan membuka vaksinnya. Belum hadir ya? Masih belum, Prof. Belum. Baik. Yang saya hormati Ketua Panitia Nasional dan
jalannya. Yang kedua, smart DKI serta juga menjaga jalan-jalan sekolah. Yang saya hormati para rektor, juga ada wakil rektor, yang saya hormati Ibu Direktur yang juga di dalam sekolah di Sekatan Pancasila. Para rektor, Pak sekolah, Pak Ahmad Dirasa, baik itu yang ada di pondok pesantren pun lainnya, para adik-adik siswa-siswi di seluruh Indonesia, dan semua yang hadir ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama, Kanji kan dhisik mantap jalan. Ini setiap ya, tahun diupdate. ini sudah menyampaikan orangnya. Begitu yang saya terima kasih kepada seluruh panitia ini, dan sekretaris, ada bendahara dan seluruhnya yang sudah mulai bekerja yang luar biasa. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa TEPAN dan UMPTKI ini itu merupakan gerbang utama sama siswa untuk akses pendidikan tinggi Islam kualitas. Jadi Nenek anggaran terus ditokne ngono to Pak Jeng. Sing andi. Oh ya, carane. Apa umum? Sing di umum ya carane. Cuma umum. Le, zaman carane. prinsip transparansi. Jadi harus jalur ini ya sepakat PDKI yang bisa siapa semuanya dipastikan ya tidak ini apa yang ada di pastikan juga Waktu sistem di sanding ini kalau ZI. yang Nah, proses ini anu, nah, ZI kemauannya seperti ini di sinkronkan. Kadang ini berdiri sendiri loh, ZI. Sebetulnya ZI kan program besar nasional ya. Z itu nasional lah. Untuk persuratan ini bisa masuk. Persyaratan ini juga Bisa masuk. itu ini komponen itu kudu seperti ini ya, SOP ini. Kalian kan berbicara mengenai SOP tapi ini yang kami jelas. SOP itu apa? Tadi kena jangan satu. pastikan nah ini perlu diketahui bahwa PDKIN yang perlu di agama Islam yang banyak yang sebagian besar yang ini bahwa akses masyarakat dalam pendidikan jadi lebar lagi dengan ini dan di maupun sempat ketika
ini apa namanya apakah KIN apa Panitia ini untuk sama Pak Jadi perkiraan di sini. yang Kenapa yang di universitas sampai dengan status akreditasi institusi secara masif membaik. Ini banyak yang ya kan Pak Mus, tanggal 21 itu besok saya ke Blitar. Iya, benar. Benar, iya. Dari besok sampai itu sama jelas. Ya, aku gampang yang dulu satu. Hal lain yang perlu diperhatikan juga. Kalau 30 kan ya ini ya. 30 proses seleksi 30 itu saya ke Pegri 1 dan keterjangkauan pencapaian siswa. Tapi juga harus persis mampu. 24 kan kosong. Bukan. Ini 24 nih, kantor-kantor guru-guru apa? Betul, Islami lalu. Betul deh. Berarti yang dipindah 21 24. Itu tanggal 30 yang itu ya kosong. Semuanya. Mulai lagi tanggal 3. Ya. Cukup supaya Ya lu bagus ya. Assalamualaikum. siswa itu bisa. Kemudian PDKIN perlu melakukan apa namanya spesifik pemilihan kemampuan literasi program. Di samping tadi baca tulis kemudian misalnya ya gimana soal bagi yang baik juga kita sebagai kemudian pusat PDKI tidak bisa baik atau tidak bisa ya terakhir ya kepada para mahasiswa manfaatkan peluang untuk berkembang ya dan menjadi pribadi yang dimiliki. Ekosistem PDKIN tidak hanya menawarkan Anda untuk kompeten, tapi juga menawarkan kita semua untuk mengasah skill kepemimpinan dan dapat berkontribusi. Baik dan terakhir ya ukuran sukses PDKIN tidak sekedar dapat kita berikan baik semuanya ini itu saja bisa kita ya kemudian kita semua yang apa siswa sebagian kelihatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ila. Bahkan kalau di SMA 2 itu pegawai yang honorer pun bisa masuk. Karena ADART-nya itu tahun berapa itu mengklasifikasi ada 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sairon atas sambutan dan juga pertanyaan yang telah diberikan. Alhamdulillah, Bapak hadirin yang kami hormati, serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti sosialisasi kali ini, seperti pesan Prof. Sairon, bahwasanya insya Allah tahun ini animo masyarakat pemilih PTKN itu akan semakin meningkat, dan itu tentunya perlu didukung oleh seluruh Bapak Ibu guru
satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, guru BK, dan juga operator untuk mensukseskan mengantarkan siswa-siswinya untuk bisa mendaftarkan PTKIN melalui jalur-jalur yang sudah tersedia. Ada jalur SPAN PTKIN, PTKIN, dan jika memang masih belum punya rezeki di jalur tersebut, adik-adik juga bisa daftar melalui jalur mandiri yang ada di PTKIN masing-masing. Terima kasih sekali lagi Prof. Sairon dan juga segenap pimpinan ya menyaksikan secara langsung prosesi sosialisasi kali ini. Selanjutnya, ini dia acara teknis kami yang acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu pihak sekolah dan juga adik-adik tentunya yang sudah nggak sabar nih. Setiap saya live selalu ditanyakan kapan nih pendaftaran dibuka seperti itu. Yang mana untuk teknis akan dijelaskan secara langsung oleh koordinator Pokja SSE, yang mana beliau juga merupakan salah satu pegawai di PTKIN. Beliau sangat muda dan tentunya punya semangat untuk memberikan informasi dalam penyelenggaraan PMP PTKIN. Kami undang terlebih dahulu Mas Haris Setiaji. Jadi, suara saya jelas Mas? Jelas Mas, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Acara kita sangat dinanti dan sangat antusias sekali Mas. Mulai dari tadi nih, sejak awal kita buka, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang teknis pendaftaran, baik tentang PDSS, ataupun pendaftaran siswa. Selanjutnya, kami mohonkan kepada Mas Haris Setiaji untuk memberikan sedikit materi teknis dan mungkin nanti kita langsung lanjut dengan acara Q&A yang bersifat umum, seperti itu. Kami persilakan kepada Mas Haris. Suara saya jelas ya Mas Widi ya? Sangat terdengar jelas, Mas. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Abu Rahman, selaku Dirjen Pendis. Yang saya hormati Profesor Dr. Syahiron, selaku Direktur Diktis. Yang saya hormati Profesor Yayo Adija, selaku Direktur Garis Kakak. Profesor Dr. Masnud selaku Ketua Forum dan juga Ketua PMP PTKIN 2025, Prof. Evi selaku Sekretaris, Prof. Rosihon selaku Bendahara PMP PTKIN, para rektor PTKIN-nya baik UIN, KIN ataupun STIN, dan juga para Kanwil yang bergabung, Pak Kanwil, Pak Kemenak mungkin ya, bergabung di acara ini karena ini saya lihat antusias sekali di Zoom dan juga di YouTube ya, dan juga para Pokja Kesekretariatan ya, Pokja Kesekretariatan, Pokja Humas, Pokja TIK, Pokja Soal, dan juga Pokja Penjaminan Mutu. Dan sekaligus peserta ya, saya hormati Bapak Ibu, para guru BK, para operator, para kepala sekolah, para siswa, calon mahasiswa, atau sekarang siswa 12 atau SPAN. Izinkan saya memberikan materi teknis ya, teknis sekilas terkait dengan PPMP PTKIN ya. Saya akan berikan teknis, nanti teknis PDSS dan juga teknis pendaftaran siswanya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Tampil Mas, tampil. Siap. Saya mulai dari ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini PDSS ya, pangkalan data siswa PTKIN di PLD PTKIN 2025. Saya minta izin jadi ekosistem Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik kepala sekolah ataupun siswa. Nanti saya jelaskan dulu terkait dengan ekosistem data sekolah siswa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kepala sekolah, Bapak Ibu guru BK ataupun operator sekolah ataupun siswa yang kami ambil, jadi data yang kami ambil data sekolah, data siswa itu dari Pusdatin Kemendikbud.
dari Pusdatin Kemendikbud karena memang data pokok sekolah, data pokok siswa, dan data pokok pendidikan itu yang mengelola itu adalah dari Pusdatin Kemendikbud. Nah, data-data dari Pusdatin itu diambil juga atau dilaporkan dari Dapodik dan EMIS. Jadi kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah di satuan pendidikan di bawah Kemendikbud itu baik SMA, SMK sederajat yang sudah memiliki MPSN itu akan datanya dilaporkan, data-data operasional akademiknya itu dilaporkan melalui Dapodik dan Dapodik dikirimkan, disinkronkan ke data ke Pusdatin. Kalaupun di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama itu ada madrasah aliyah ya dengan pondok pesantren. Pondok pesantren tadi di bawah direktur KSKK yang madrasah dan di bawah direktur Pontren ya. Jadi itu datanya lewat EMIS. Nah, madrasah, nah di Ponpes itu ada PDF. Jadi ada PDF itu pendidikan diniyah formal. Yang kedua ada PKPPS. PKPPS itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah dan juga satuan pendidikan muadalah, baik muadalah mualimin maupun muadalah salafiyah. Itu bisa mendaftar atau melaporkan operasional akademiknya, operasional siswanya itu melalui EMIS. Nah, EMIS juga nanti akan dikirimkan ke Pusdatin. Jadi jika ada, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah ataupun operator sekolah yang kaitannya datanya tidak ada di kami, misalnya di PDSS Sepan Web PTKIN atau di PDSS Sepan, itu silahkan Bapak Ibu sekalian memperbaiki dulu datanya di Dapodik ataupun EMIS. Jadi kami tidak diperkenankan itu untuk mengubah data pokok yang ada. Jadi kami hanya diperkenankan mengambil data pokok yang ada dan mekanisme perbaikan datanya itu dikembalikan dengan mekanisme atau ekosistem yang ada, yaitu kalau di bawah Kemendikbud itu menggunakan Dapodik, kalau di bawah Kementerian Agama itu menggunakan EMIS. Terus saya akan nanti saya berikan link bagaimana Bapak Ibu sekalian itu bisa mengecek apakah datanya itu masuk, apakah datanya masuk di Pusdatin ya. Sekolah atau sekolah itu mereka tahunya hanya melaporkan di Dapodik. Nah, tanya tahunya melaporkan di EMIS. Setiap awalin teh kalau jenengnya satu deh akan berikan link. Jadi ini linknya Bapak sekalian. Nah, ini linknya Bapak Ibu sekalian bisa cek nanti, cek data sekolah atau siswanya itu di referensi.data.kemendikbud.go.id/snpmp dan /site. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian nanti masukkan saja NPSN-nya di sini atau namanya. Nanti ketika sudah oke, nanti akan tampil ya seperti ini misalnya contohnya ini 1085 negeri 1 Batanghari. Nanti akan tampil 3 ya Bapak Ibu sekalian, ini ada satuan pendidikan, ada peserta didik. Jadi ada satuan pendidikan. Tahun ini kita juga sudah kita koordinasi dengan Pusdatin untuk diminta untuk jam 10 ada acara. Pagi sekolah siswa di terserah. Sekolahnya misalnya sudah mengganti bagaimana terus di PDSS-nya untuk surat keterangan dikembalikan lagi ke apa sih klik verbal SP dan perbaiki aku kudunya kamu ya kabupaten Nganjuk kepala sekolahnya ya, kepala sekolah kepala biasanya di MPS itu banyak sekali yes teman-teman saya untuk kesehatan nama kepala sekolah jadi bareng-bareng Cici kok ngejam Cici ngejam ini di satuan pendidikan ya. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian silakan dicek nanti setelah ini dicek data-datanya untuk diupdate ya di Perpal SP. Di Perpal SP-nya diupdate datanya sampai terpenuhi semua ya, terpenuhi semua apa yang dibutuhkan di Perpal SP. Jangan sampai nanti karena beberapa
beberapa aduan di kami itu kami cek ternyata status sekolahnya 0 kosong. Terus kepala sekolahnya 0. Kalau bisa diupdate Bapak Ibu sekalian terkait dengan data-data operasional, data-data pokok terkait dengan sekolahnya. Ini kaitannya di satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek ya. Yang kedua ini di apa namanya? Ini Nah, ini di peserta didik. Nah, ini untuk ngecek peserta didik, Bapak Ibu sekalian, apakah peserta didiknya nanti sesuai dengan apa yang di PDSS. Kalau misalnya di sini MIPA 76, IPS 76, dan tidak ada residu jurusan, tidak ada yang di sini belum NISN belum ada, residu ganda juga tidak ada, pasti di PDSS kami di Sepan PTKN pasti akan mengambil data dari sini. Tapi pasti akan totalnya juga sama dengan apa yang ada di. Jadi kita ada link untuk ngecek apakah datanya ada di Pusdatin atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, pasti di sini ada residu jurusan. Kalau misalnya residu jurusannya ada, berarti kemungkinan besar itu robelnya belum dibuat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dibuat robelnya. Nah, kalau di bawah Kemenak ya kembali lagi ke MIS. Kalau misalnya di bawah Kemendikbud ya dikembalikan lagi ke Dapodik. Itu kayak kalau kaitannya dengan robel. Kalau dengan residu ganda itu biasanya ini hanya double ataupun namanya double. Jadi selesaikan kembali residu gandanya supaya siswanya bisa mengikuti Sepan UMPTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semua perbaikan ini butuh waktu, Bapak Ibu sekalian. Walaupun ini semua terintegrasi, karena ini juga berjenjang, itu juga butuh waktu. Jadi mohon sebelum mendaftar ataupun sekarang sudah mendaftar, itu dicek kembali dan dipenuhi semua. Kalau ada residu ganda, ada yang belum ada NISN-nya diselesaikan, Bapak Ibu sekalian. Karena kami dari Pokja ataupun dari panitia PTKN itu tidak bisa menambahkan siswa secara manual ataupun langsung ya. Jadi misalnya siswa A tidak ada terus kami tambahkan, itu tidak bisa karena kami hanya mengambil data dari Pusdikbud dan kami dilarang untuk menambahkan secara manual. Jadi bahkan mengedit data pokok pun kami tidak diperbolehkan supaya mengikuti mekanisme yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian ini bisa dicek raportnya ya. Raportnya saran saya dari panitia itu Bapak Ibu sekalian menggunakan e-raport ya. Jadi menggunakan e-raport ya, kita lihat yang di bawah Kementerian Agama itu sudah keterisiannya sudah bagus. Yang di Kemendikbud itu keterisiannya belum seberapa ya. Jadi mohon untuk menggunakan e-raport. Jadi terkait dengan data-data e-raport silakan dilaporkan di e-raportnya masing-masing. Nah, untuk di bawah Kemendikbud di panitia menyarankan raport di bawah Kementerian Agama yaitu madrasah raport untuk PDS, PKPBS, PDM dan adalah ya SPMU adalah kalau sudah mendapatkan akun e-raportnya silakan gunakan akun e-raportnya nanti tahu ya. Karena memang di pondok pesantren beberapa pun itu belum mendapatkan akun e-raport. Jika sudah gunakan pakai e-raport. Namun nanti keterisiannya itu semester 1 sampai semester 5. Semester 1 itu kelas 10. Kelas 10 semester 1 itu semester 1, kelas 10 semester 2 itu semester 2 ya. Kelas 11 semester 1 itu semester 3, kelas 11 semester 2 itu adalah semester 4, dan kelas 12 semester 1 itu adalah semester 5. Nah, nomenklatur semester 1 sampai 9 ini kami mengikuti apa yang ada di Pusdikbud. Kalau mengikuti apa yang ada di sekolahan itu berdasarkan kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester Dan lagune mau masuk neng Zoom. Sekalian ini PDSS pendaftaran PDSS itu sudah kita mulai di tanggal 6 sampai tanggal 25 Januari 2020. Ini nanti terakhir sekalian sekolah itu mendaftarkan sekolahnya dan juga siswanya yang akan ikut Sepan itu di 26 sampai 25 Januari. Setelah itu dilakukan finalisasi. Jangan lupa Bapak sekalian untuk melakukan finalisasi ya.
Karena kalau tidak difinalisasi pendaftarannya, PDSS-nya tidak finalisasi, nanti siswanya tidak bisa mendaftar di jalur SPAN ini. Ini akan dijelaskan dari panitia akan sebelum mendaftar seperti apa, pendaftaran akun sekolah, pengisian PDSS, setelah PDSS dan pendaftaran siswa. Ini sebelum mendaftar, kalau Bapak Ibu kepala sekolah, operator atau guru BK yang belum mendaftarkan di PDSS kita di Sepan PTKIN, sebelum mendaftar sebaiknya satu satuan pendidikan bentuknya yang bisa mengikuti adalah MA, MAK, SMA, SMK, PDM, SPM ya, dan memperbarui nilai memperbarui e-raportnya dengan 5 semester ya, dan sinkron ke Dapodik atau EMIS, dan satuan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren, PKPPS, PDM, dan Potren melakukan upload nilai pada aplikasi PDFS. Ini semua satuan pendidikan, jadi semua satuan pendidikan yang memiliki NPSN itu dapat mengikuti SPAN PTKIN, bahkan PKPM pun itu bisa ya, PKPM paket C itu juga bisa mengikuti SPAN PTKIN, asalkan posisinya sekarang adalah kelas 12 ya. Sekarang posisinya adalah siswa-siswa adalah kelas 12. Ada nilai raportnya juga, jadi nanti mohon Bapak Ibu yang dari PKPM itu kalau ada siswanya yang mendaftar, mohon raportnya itu dilakukan scan dan diberikan kepada siswanya ya, supaya nanti pada pendaftaran siswa itu siswa bisa ngupload ya. Terus yang kedua itu satuan pendidikan memperbarui data-datanya, jadi mohon diperbarui dulu data-datanya satuan pendidikannya pada Dapodik dan EMIS, kemudian disinkronkan. Mohon kalau untuk EMIS nanti setiap kabupaten kota itu ada operator Pak EMIS Joko gimana dirasani? Kami juga sudah Ibu sing rewang. Bahwa di setiap Kemenak ada admin EMIS-nya dan ada grupnya juga, jadi mohon silakan koordinasi kalau sudah berbarui datanya, silakan koordinasi dengan operator EMIS tingkat kementerian yang ada di Kilo, sing sama tunggu. ketika satuan pendidikan menyampaikan Ini mohon emailnya dan juga WA aktifnya pendaftarannya disiapkan. Sebelum pendaftarnya disiapkan dulu, rapotnya diisi, data-data pokoknya disesuaikan, terus email aktifnya dan WA aktifnya saat pendaftaran itu juga disiapkan. Yang keempat, satuan pendidikan harus memiliki NPSN dan kode registrasi. Nah, kode registrasi ini ada adalah kode yang dapat dilihat di Kiwasan peneran. Di kode registrasi ini biasanya kombinasi dengan berjumlah terus digit. Jadi yang tahu ini adalah sekolah. Jadi untuk sekolah ataupun yang bisa membuka akun Dapodik ataupun EMIS. Jadi kami tidak diperkenankan juga memberikan kode registrasi ini kepada pihak siapapun ya. Walaupun kami diberikan data dari Pusdatin, kami tidak diperkenankan oleh Pusdatin itu memberikan kode registrasinya. Jadi kalau misalnya ada dari sekolah yang menanyakan kode registrasi itu ya, kami pasti akan menjawab dari HPS itu akan mengembalikan lagi untuk membuka akun di Dapodik ataupun di EMIS-nya, karena itu memang kode rahasia setiap sekolah memiliki. Ini tata cara pendaftarannya ya, pendaftaran sekolahnya akun sekolah dulu. Jadi kunjungi nanti di spanptkin.ac.id, pilih PDSS ya, jadi cukup mudah, pilih saja PDSS, pilih daftar sekolah. Setelah itu input NPSN-nya, input kode registernya, input WA aktifnya. Di sana tertulis WA aktif kepala sekolah dan juga email aktif kepala sekolah. Bapak Ibu bisa input email ataupun WA-nya itu menggunakan email atau WA operator sekolah ataupun BK ya, guru BK ataupun yang mengelola akun sekolah lah, supaya nanti user password itu bisa dikirim melalui email aktifnya. Mohon tidak typo ya sekalian, nanti kalaupun typo email passwordnya tidak bisa dikirim. Nah, solusinya gimana? Kalau solusinya ke HPS kami bisa di reset email.
Untuk akun PDSS ya akan dikirimkan, nanti akun PDSS-nya akan dikirimkan ke email yang didaftarkan. Mohon segera cek emailnya nanti kalau sudah mendaftar, itu loginnya akan dikirim melalui email tadi yang diisikan. Nah, itu mohon dicek di kotak masuk di inbox, kalau tidak ada di spam, kalau tidak ada di promosi ataupun di sosial, karena banyak sekali pertanyaan tidak dikirimkan akunnya gitu. Jadi mohon dicek dulu di inbox-nya, di email inbox-nya, di kotak masuknya, kalau tidak ada di spam ya, sebelum dicek, di promosi, di kotak promosi, kalau enggak di kotak masuk sosial. Nah, ini pengisian PDSS, kalau sudah login, sudah mengisi PDSS, akan mengisikan PDSS, mohon diklik membarui data sekolah ya, kalau sudah tadi itu diperbarui di Perpal SP atau Perpal PD, ketika diklik perbarui maka datanya akan ditarik ke apa namanya dari Pusdatin Kemendikbud ke PDSS Smart PTKI. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja jenis sekolahnya itu sesuai ya, dengan bentuk PDSS. Tolong pilih jenis sekolahnya yang sesuai dengan izin operasional. Kalau yang SMA sederajat, sederajat itu sudah terbukti jenis sekolahnya, tinggal milih kurikulumnya. Nah, kurikulumnya di PDSS kita itu tersedia K13 dan Merdeka. Pilih saja, tidak apa-apa, karena tahun ini masih beberapa sekolah ada yang K13 dan beberapa sekolah ada yang Merdeka. Kalau tahun depan mungkin sudah Merdeka, kurikulum Merdeka semua. Setelah itu simpan ya, kalau sudah simpan, klik perbarui data jurusan, dicek, klik perbarui data jurusannya, nanti akan keluar di sana. Nah, data jurusan itu akan sama dengan data yang tadi di referensi data. Kalaupun ada perbedaan, itu dicek lagi di referensi data.kemendikbudnya. Nah, karena kami datanya dari sana, pasti akan sama. Kalaupun tidak sesuai dengan data yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian atau di emis Bapak Ibu sekalian, yaitu mohon diperbaiki dulu datanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin cek lagi di referensi data, mungkin ada residunya ataupun ada yang belum ada MPSN-nya. Setelah itu klik KKM. Nah, untuk KKM untuk K13 silahkan diisikan KKM-nya nanti sesuai dengan sesuai dengan KKM semester 1 sampai semester 5 ya. Dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Kalau untuk yang Merdeka Belajar, karena memang struktur kurikulum Merdeka Belajar di tingkat MA maupun di SMA sederajat itu tidak ada KKM, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan KKM-nya, khusus KKM-nya itu di angka 70 semua, ataupun di angka 10 semua ya, karena itu untuk syarat saja, untuk yang Merdeka Belajar tapi ini ya, untuk yang khusus kurikulum Merdeka Belajar, itu untuk supaya bisa ke langkah selanjutnya ya. Tapi kalau untuk K13, silahkan diisi sesuai dengan KKM yang ada. Karena kami nanti akan kunci, kita tahu kok nanti kita di sistem itu sebenarnya dalam Sporek nanti kita padankan jurusan yang ada. Karena kurikulum 13 itu hanya jurusannya umum. Tidak ada IPA, tidak ada IPS, tidak ada bahasa, dan tidak ada agama. Itu KKM juga penting untuk K13, tapi untuk Merdeka silakan diisikan saja untuk supaya bisa lanjut ke generate mata kuliah. Mata pelajaran, maaf. Selanjutnya klik generate mata pelajarannya, Bapak Ibu sekalian, operator sekolah ataupun guru BK ya, di-generate mata pelajarannya. Setelah tergenerate, nanti akan keluar mapelnya ya, mapel yang harus diisikan. Nah, setelah keluar ya, itu adalah mapel setiap jenis jurusan. Kalau umum, kalau Merdeka Belajar itu sekitar 7 mapel yang hanya diisi. Kalau ada agama, IP, jurusan agama gitu kan. Terus IPA, IPS atau SMA itu ada IPA, IPS ataupun bahasa itu sekitar ada 12 mapel yang ada. Diisikan saja yang sesuai, diisikan mapelnya yang ada template-nya di PDSS kami. Jadi yang tidak ada yang tidak usah diisikan, dan tidak usah tanya di helpdesk. Kami ini mapelnya ada 17, tapi yang tertampil di PDSS hanya 12 ya, 12 saja yang diisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Isikan KKM, unggah KKM-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah itu klik data siswanya, jadi silakan klik data siswanya.
Setelah diklik data siswanya, Bapak Ibu sekalian bisa daftarkan semua ataupun dipilih data siswanya yang ingin mendaftar. Nah, saya sarankan Bapak Ibu sekalian mohon apa namanya siswa-siswa ini didampingi ya ataupun diinformasikan siapa yang ingin mendaftarkan SPAN atau tidak ya. Jadi kalaupun dari sekolah itu kami tidak batasi barrier ya. Jadi sekolah bisa mendaftarkan semua siswanya untuk mengikuti SPAN ya. Nah, berarti nanti ngisi KKM-nya ya semua, berarti ngisi rapotnya ya semua. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendaftarkan 20, ya monggo silakan. Berarti mengisi KKM-nya hanya 20 siswa dan mengisikan nilai rapotnya hanya 20 siswa. Jadi apa namanya kita tidak membatasi, dan tidak ada eligible ya, tidak ada eligible terkait dengan pendaftaran apa namanya sekolah mendaftarkan siswanya di PDNS SPAN PTK. Selanjutnya itu input nilai. Nah, input nilai ini ada dua cara, Bapak Ibu sekalian. Itu ada data e-raport, jadi gunakan data e-raport. Tadi sebelum mendaftarkan sudah untuk mengisikan data e-raportnya ya. Mengisikan data e-raportnya semester 1 sampai 5. Jadi silakan klik data e-raportnya. Dan yang kedua itu menggunakan unggah atau template Excel yang sudah tersedia yang ada. Jadi disarankan nanti yang MA, MAK, SMA, SMK, itu yang itu disarankan pakai data e-raport. Kalau yang pondok pesantren jika sudah punya akun silakan pakai e-raportnya. Kalau belum ya silakan gunakan template Excel-nya. Nah, semisal ini kan sudah tanggal 20 dan pengumuman tanggal 25. Kalau Bapak Ibu sekalian data e-raportnya masih kosong, masih ada waktu 5 hari. Jadi saran kami itu paralel saja bekerjanya karena tinggal 5 hari lagi ya. Nah, 6 hari ya sekarang paralel saja kerjanya. Jadi data e-raportnya juga diisi, terus data apa namanya PDSS-nya diisi menggunakan template Excel ya, tapi data e-raportnya juga diisi dan disinkronkan. Jadi bekerja saja secara paralel saja karena pada akhirnya kami juga menggunakan data e-raport untuk membanding dengan nanti data yang ada Bapak Ibu sampaikan di PDSS-nya. Ya, setelah itu kliknya finalisasi ya, klik finalisasi untuk langkah terakhirnya. Nah, jangan lupa klik finalisasi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian operator sekolah, guru BK, kepala sekolah yang mengelola PDSS ini, kalau tidak klik finalisasi maka nanti saat pendaftaran siswa itu siswanya tidak bisa mendaftar di SPAN PTKI. Nah, next ini setelah itu sekolah menginformasikan kalau sudah difinalisasi nanti Bapak Ibu operator sekolah ataupun guru BK ya bisa mengunduh siswa yang sudah didaftar itu mohon dikumpulkan diinformasikan bahwa ya siswa bersangkutan didaftarkan sekolah disarankan oleh sekolah untuk mengikuti SPAN. Jadi sekolah menginformasikan ke siswa yang mohon disampaikan diinformasikan Bapak sekalian bahwa siswanya itu didaftarkan di SPAN PTKIN. Yang kedua, kami mohon kepada pihak sekolah itu mendampingi dalam pendaftaran siswanya. Jadi mohon diarahkan dan mohon didampingi saat pendaftaran nanti pendaftaran siswanya dalam pemilihan jurusan ataupun dalam melakukan upload raportnya ya. Mohon didampingi Bapak Ibu sekalian, diarahkan karena nanti Bapak Ibu sekalian jika siswanya lulus ya, jadi siswanya kalau misalnya nanti siswanya lulus dinyatakan lulus dan tidak daftar ulang, itu sebenarnya kami dari panitia tidak melakukan backlist ya, tidak melakukan backlist kepada sekolah tersebut, tapi kami treatment yaitu menggunakan indeks sekolah ya. Jadi kami buat indeks sekolah. Jadi setiap sekolah itu kami buat indeksnya dan itu salah satu skor untuk mengalih dari nilai rapot ya, mengalih atau untuk scoring nilai rapot. Jadi kalau misalnya tahun ini Bapak Ibu sekalian ada 10 yang lulus dan mendaftar ulang 5, maka nanti indeksnya akan turun 50%. Jadi akan merugikan sekolahnya
dari sisi scoring di sepan PTKIN selanjutnya nanti di tahun berikutnya. Kak Song Jadi dong, mohon ini juga penting kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini kan juga beriringan dengan SNPP ya, beriringan dengan SNPP. Jika memang sudah ada yang eligible di SNPP, lebih baik Bapak Ibu sekalian menawarkan ya keluar yang eligible ya, keluar yang eligible untuk apa namanya mendapatkan diskon PTKIN. Atau ditanya lagi ya, ditanya lagi yang itu yang eligible itu apa memang berniat untuk mendaftarkan di SPAN web PTKIN karena dari sisi apa namanya nanti akan merugikan ya scoring dari siswa berikutnya tahun depannya. Nek jalanin di mampir lah. Raport siswa, mohon Bapak Ibu sekalian didampingi scan raport siswanya. Ini kan raport sudah Ojo dibagikan sering-sering kamu tadi sakne lho. siswanya, siswanya sudah informasi dan mendaftar dan mohon juga didampingi scan-nya, didampingi itu dicek kembali suruh diinformasikan ke siswanya untuk scan semester kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 itu mohon dicek lagi hasil scan-nya siswanya nanti mendaftar. Jika misalnya Bapak Ibu bisa dapat melihat apa namanya hasil scan-nya, pasti sistem kami dan juga para verifikator raport nanti juga bisa dapat melihat apa namanya scan tersebut karena nanti di sisi waktu siswa mendaftar itu ada upload siswa, ada upload raport ya, upload fisik raport. Jadi mohon itu didampingi ya supaya scan yang dilakukan scan raport ke siswa itu dapat terbaca dengan baik. Ya mohon itu kalau peralatannya silakan gunakan apapun aplikasi apapun silakan, tapi yang jelas itu dapat terbaca kalau Bapak Ibu kepala sekolah, guru BK dapat membaca raport yang disediakan oleh siswa, maka sistem kami pun pasti bisa melihatnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat, maka sistem kami juga tidak bisa melihat. Nah, itu akan merugikan nanti saat verifikasi raport. Verifikasi raport itu di sisi kami ya, di sisi sistem kami, di sisi apa namanya panitia nasional saat nanti scoring nilai dari apa namanya raport siswa. Ini pendaftaran siswanya bagus sekalian, pendaftaran siswanya 1 Februari sampai dengan 6 Maret ya. Jadi mulai 1 Februari itu sudah mulai dan sampai 6 Maret 2025. Ini kaitannya dengan pendaftaran siswa. Nah, ini pendaftaran siswanya, pendaftaran siswa. Nah, ini untuk adik-adik sekalian ya yang hadir ataupun untuk guru BK atau operator sekolah, nanti cek dulu ya, dicek MPSN-nya, dicek NISN-nya, didapodik apakah ada risiko ke operator sekolah. Jadi kalau misalnya operatornya tadi menantikan ya, kalau sudah terdaftar biasanya sudah ada. Jadi NISN sama MPSN-nya nanti butuh. Jadi nanti di sebelum ini itu sekolah menginformasikan ke siswanya karena di sana juga ada MPSN, di sana juga ada ini. Yang kedua, siapkan scan raport yang jelas. Ya, yang jelas atau PDF dari e-raport. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan e-raport itu bisa diunduh berupa PDF. Setelah itu diberikan tanda tangan digital ya, boleh silakan ditandatangani secara digital. Setelah itu nanti baru disimpan dan diberikan kepada siswanya untuk persiapan pendaftaran siswa. Oke, yang ketiga, siapkan MPSN, NISN, dan email yang aktif ya, email aktif digunakan untuk mengirim password login-nya. Jadi email yang aktif itu akan untuk mengirim password login-nya. Jadi emailnya mohon adik-adik sekalian ini untuk pihak operator sekolah nanti saat pendaftaran siswa mohon email itu yang jelas ya, yang jelas dan jangan typo ya, jangan typo karena beda 1 huruf pun atau kurang 1 huruf pun itu passwordnya tidak terkirim nanti ke emailnya. Kalaupun nanti ada yang seperti itu bisa ke helpdesk ya, ke helpdesk itu apa namanya silahkan langsung sebutkan MPSN, NISN, terus keluhannya seperti apa supaya fast respon ya. Terus habis itu unggah pas foto terbaru, silahkan Bapak sekalian, adik-adik sekalian unggah pas foto terbaru ya, silahkan unggah. Mohon pas foto ya, pas foto bukan foto selfie ataupun bukan foto lainnya ya. Jadi ini pas foto. Pas foto itu adalah foto yang digunakan saat apa namanya saat foto untuk ijazah ataupun untuk raport ya. Jadi pakai seragam sekolah, ya pakai seragam sekolah dan juga
difoto sesuai dengan aturan pos-mutu. Setelah itu cek ya data siswa ya, nanti setelah masuk login itu diupdate data siswanya. Nanti kalau datanya tidak sesuai ya kembali lagi ke operator sekolah untuk diperbaiki data-datanya. Harus seperti itu. Kalaupun lapor ke kami juga sama, pasti kembali lagi ke sekolahnya, ke operator sekolah untuk dilakukan update di Dapodik dan EMIS, melakukan updating datanya siswa yang disesuaikan. Itu kaitannya dengan data siswa ya. Dicek saja nanti ketika login, dicek. Terus yang kedua adalah cek nilai siswanya. Jadi nilai yang diupload tadi oleh sekolah, yang oleh sekolah tadi oleh adik sekalian, siswa itu dicek. Kalau salah operator sekolah ada kesalahan nilainya itu kembali lagi ke operator sekolah, dan sekolah nanti di PDSS-nya itu dilakukan perbaikan di PDSS-nya. Selama pendaftaran sekolah dan pendaftaran siswa itu pihak sekolah PDSS-nya bisa mengganti nilainya, jadi bisa memperbaiki nilainya ya, pasti mengganti nilainya yang salah ya, jadi silakan diperbaiki saja, tapi tidak bisa menambah siswa lagi. Jadi kalau sudah terdaftar 20, saat pendaftaran siswa ya cuma 20 yang bisa didaftarkan. Jadi tidak bisa lagi menambah, hanya bisa mengganti atau memperbarui ataupun mengupdate nilainya yang salah. Setelah itu unggah scan raport ya, jadi silakan unggah scan raportnya yang tadi itu, mohon ya didampingi terkait dengan scan raportnya ya, supaya terlihat bisa terlihat. Terlihat itu ya kalau Bapak Ibu guru BK ataupun Bapak Ibu operator sekolah ataupun adik-adik sekalian bisa melihat bisa membaca raportnya, nilainya bisa terbaca, tulisan mapelnya bisa terbaca, namanya bisa terbaca, maka sistem pun bisa mulai. Jadi kalau adik-adik juga nggak bisa membaca, sistem kami juga sama membaca uploadan yang scan raport. Jadi ini penting sekali terkait dengan scan raport adik-adik. Setelah itu pilihan prodi, silakan adik-adik nanti akan diberikan dua pilihan PTKIN. Setiap PTKIN itu ada 2 prodi. Nah, itu silakan dipilih ya, silakan dipilih PTKIN 1, prodi satunya apa, pilihan satunya apa, pilihan 2-nya apa. Yang kedua PTKIN 2, silakan prodi satunya apa dan juga pilihan 2-nya apa. Ya, setelah itu finalisasi, jangan lupa kalau sudah klik finalisasi dan unduh kartu SPAN-nya. Sudah selesai, cukup begitu saja pendaftaran siswanya. Setelah itu ditunggu sampai pengumuman ya. Jadi setelah finalisasi dan unduh kartu, itu sistem yang bekerja terkait dengan scoring dan lain-lain ya. Jadi sudah tidak ada lagi misalnya tes, itu tidak ada, karena di SPAN tidak ada tes, karena kita hanya mengupload, kita hanya menggunakan portofolio dari Bapak dari adik-adik sekalian ya, portofolio nilai akademik dan non akademik. Oke, ini linknya ya, ini link yang penting, itu yang link yang penting harus edukasi.id ya. Di sana adik-adik sekalian bisa lihat, BK juga bisa lihat, pihak sekolah juga bisa lihat. 58 PTK dan 1 PTKIN untuk prodi yang ditawarkan apa saja. Ya, kalau misalnya, jadi kalau yang di UIN, itu prodi-prodi ada yang ada sebagian prodi-prodi juga ikut di SPAN PTKIN ya, karena memang izin operasional di bawah Kementerian Agama, satu bukaannya izin operasional di bawah Kementerian Agama. Kalau yang Einstein biasanya prodi-prodi Kemendikbud dan juga prodi-prodi Kemenristekdikti dan juga prodi-prodi di bawah Kementerian Agama itu terbuka ya di SETAIN ataupun di IAIN. Prodinya terbuka semuanya. Di sana juga ada daya tampung, jadi Bapak Ibu sekalian dan siswa bisa melihat daya tampungnya dan bisa memprediksi lah kira-kira peluang ya, membaca peluangnya kira-kira tingkat penerimaannya bagaimana. Itu juga penting, silakan di SPAN di sana juga ada jadwal ya, di sana juga ada jadwal pengisian PDSS ataupun jadwal pendaftaran siswa, dan di sana juga ada login siswa di sana, login PDSS juga ada di sana. Yang kedua adalah ini untuk mengecek
data, mengecek data sekolah, ya, data sekolah apakah ada terjadi resiko dan lain itu direferensi ke data kemendikbud.go.id snpmb selekta garis miring sekolah NPSN tinggal aja misalnya berapa dia ada untuk poin cek ya WNChat itu di 015 78 90 10 30 WNChat kami 7 hari kerja 7 jam kerja juga jadi kalaupun pemerintah silakan dicek nanti di kalau chat kami kalau WNChat ini kita sampaikan di biasanya sampaikan sekolahnya sampai langsung di ya untuk supaya kami pas respon ya jadi supaya kami juga cepat menanggapi dari Bapak Ibu operator sekolah nanti kalau adik-adik siswa nanti mohon sampaikan juga ini SNI ini basisnya adalah basis NPSN dan juga basis NISN untuk mengecek data, menghasil data dari dari adik-adik sekalian ataupun dari sekolah. Ini call center kami. Kalau mau call, di 037 kosong ini call kalau call kami di hari kerja dan juga di jam ya jadi kalau lewat jam kerja kami biasanya tidak ada Bapak sekalian. Jadi ini kalau ini selesai kemarin beberapa masalah yang timbul ya. Ini kemarin beberapa masalah yang timbul tapi nomor satu sudah terselesaikan ya kemarin di apa namanya di jurusan ya tidak ada jurusan pada sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Ini sudah kami selesaikan ini kemarin di beberapa madrasah itu tidak ada yang beberapa madrasah PDF atau pondok pesantren yang menggunakan kurikulum merdeka belajar itu kemarin jurusannya tidak ada tapi seminggu kemarin kita sudah selesaikan ya jadi silakan dicek kembali ya kami sudah berhenti dengan pola emis dan itu sudah bisa ya sekarang sudah ada jadi yang kurikulum merdeka. Yang kedua, data tidak sesuai. Kalau sekolahnya datanya tidak sesuai, silakan cek sekolah di laman ini ya. Di laman referensi.kemendikbud.go.id SNBP site ya. Jika sudah sesuai, maka aplikasi PDSS bisa klik perbarui data. Jadi kami memang mengambil datanya di sini ya. Nah, mengambil datanya dari Pusdatin Kemendikbud melalui aplikasi ini ya, melalui link ini ya. Yang ketiga biaya kuliah. Nah, biaya kuliah Bapak Ibu sekalian silakan nanti Bapak Ibu sekalian sekolah ataupun sekolah ataupun itu bisa melihat semua yang ada di PPK. Jadi kita tidak diterima tahun 2024 uang kuliah tunggal karena yang 2025 belum terbit kemungkinan besar masih sama ya kemungkinan besar belum berubah biasanya masih sama ya jadi adik-adik sekalian bisa melihat tuh bisa melihat UKT 1-nya UKT 2-nya UKT 3 sampai UKT 5-nya di PT 58 PT KIN itu ada semuanya di sana dan di tiap prodinya juga ada jadi bisa memprediksi biaya kuliahnya berapa. Siswa pindahan dari SMA ke MA bagaimana nanti KKM dengan nilai raportnya. Jadi kalau misalnya ada siswa pindahan dari SMA ke MA atau sebaliknya ataupun dari bentuk lainnya misalnya dari PDM pendidikan dini formal ke SMA ataupun intinya dari satu bentuk ke bentuk lain itu kita mengikuti struktur kurikulumnya ya Bapak sekalian ya. Jadi mengikuti struktur kurikulum yang berlaku pada sekolah yang terakhirnya gitu. Kalau dari SMA ke MA maka struktur kurikulum ML-nya yang kita kita pakai gitu ya, kita pakai. Jadi nanti KKM-nya kalau misalnya ada semester 1, semester 2 di sekolah SMA, terus semester 3-nya di kelas 2-nya semester 1 pindah di madrasah, maka ya nanti yang sekolah yang jadi tempat tujuan
madrasahnya wajib membuatkan konversi nilainya atau raportnya di semester 1 di semester 2 sesuai. Jadi nilainya nanti silakan. KKM-nya juga mengikuti kalaupun menggunakan KKM ya KKM-nya mengikuti saat semester 1 semester 2 di sekolah tujuannya ya, sekolah tujuannya untuk sekolah akhirnya itu. Nah, itu silahkan nanti disesuaikan, hanya pihak sekolah ya yang tahu ya nanti ya. Kalau misalnya dari SMA ke MA itu kalau SMA itu kan ada pendidikan agama Islam, kalau di MA tidak ada, tapi adanya Al-Quran Hadis. Kalau tidak salah Al-Quran Hadis atau dipecah jadi 3 itu ya, dipecah dari PAI itu, kalau di PAI-nya di madrasah itu dipecah jadi 3, kalau tidak salah satunya adalah Al-Quran Hadis. Ya, itu silakan dikonversikan nilainya dari PAI ke apa namanya ke Al-Quran Hadis dan lain-lain itu dikonversikan. Kalau misalnya terus ada bahasa Arab ya, kalau di MA kan ada bahasa Arab, tapi di SMA tidak ada bahasa Arab. Bahasa Arabnya bisa mengambil dari pelajaran TMI-nya. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau bahasa apa namanya di Inggris ya dari pelajaran bahasanya ya dari bahasa dibuatkan, tetap harus dibuatkan. Nah, setelah dibuatkan oleh pihak sekolah, disegel dan diberikan kepada siswanya. Terus hasil konversinya itu akan diupload di siswanya. Jadi seperti itu kalau ada siswa pindahan. Ini kumpulan pertanyaan dari MTS ya. Bukan jumlah nilai ya, jumlah nilai dan jumlah siswa PDSS. Ini apa logis ya. Jadi jumlah nilai di PDSS itu kan nanti ada di terakhir itu ada jumlah nilai ataupun jumlah mapel ya. Kalau Bapak Ibu sekalian Pak untuk Excel ya itu jumlah nilai adalah sesuai juknis yang ada di PDSS ya, adalah sesuai juknis yang ada di pdss.pt.ac.id. Itu jumlah nilai adalah jumlah keseluruhan nilai semester itu dan jumlah mapel keseluruhan pakai semester itu. Jadi kalau misalnya pakai nanti upload template ya pakai itu. Tapi kalau misalnya pakai data e-raport, nanti pakai data e-raport ya Bapak Ibu tinggal sinkron aja ke data e-raportnya, klik selesai, ya sudah tidak usah diisi atau diubah lagi terkait dengan jumlah nilai atau jumlah mapel yang ada. Sudah pakai aja data e-raportnya, setelah itu simpan, lakukan finalisasi. Yang 6, SMK, MAK semester 5, di kelas 12 semester 1 itu hanya PKL. Nah, kalau ini nilai rapotnya bagaimana? Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian, kalau SMK, MAK atau MAK yang menggunakan Merdeka Belajar, dari struktur kurikulum Merdeka Belajar itu semester 5 tetap ada mapelnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nilai PKL-nya itu dikonversikan ke mapel semester 5-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti membuatkan wali kelasnya ya, membuatkan konversinya nilainya tersebut ke mapel apa namanya mapel struktur kurikulum semester 5 di kurikulum Merdeka. Setelah itu tanda tangan kepala sekolah. Setelah itu jangan lupa di-scan ya, di-scan berikan siswanya karena itu nanti akan di-upload di saat siswa mendaftar. Data nilai rapot ada kesalahan setelah finalisasi PDSS. Silakan Bapak Ibu sekalian, operator sekolah atau guru BEPA yang mengelola admin PDSS-nya bisa masih memperbaiki apa namanya data sekolah tersebut. Nah, selesai. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika ada tutur kata ucapan tinggal lanjut. Balik lagi ke Mas Widi. Silakan Mas Widi. Baik, terima kasih Mas Haris atas penjelasan teknis yang telah diberikan. Jadi Bu Apa, kalau kita menyimak penjelasan Mas Haris tadi dan materinya juga sudah kami share di folder yang sudah kami di kolom chat, insya Allah kalau mengikuti panduan akan terselesaikan masalahnya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan seperti pertanyaan tentang SMK yang hanya PKL saja sudah muncul di sana. Kemudian berkaitan tentang e-rapor dan juga nilai rapor yang mungkin berbeda apa namanya berbeda semester, katakanlah ada siswa pindah dan lain-lain, kami pasrahkan itu ke pihak sekolah untuk melakukan konversi seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Haris, ini kita coba beri kesempatan kepada 3 penanya dan kami berharap penanya ini menyampaikan pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya tadi, belum tercover. Kami mohon untuk raise hand dan juga menyalakan videonya. Kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Nah, yang lain nanti kita juga beri kesempatan untuk kami jawab menggunakan kolom chat. Dan kami informasikan pula kepada Ibu Bapak apabila ada pertanyaan yang sifatnya teknis banget katakanlah, bisa menghubungi helpdesk kami. Insya Allah akan kami respon.
bisa via chat ataupun via telepon di jam kerja. Nah, oke, Iki baik koyo Bapak ingin bertanya, coba akan buka saya lagi lho pilih ya. pastikan raise hand dan juga Oh iya menyalakan Bu, kameranya. agak salah itu. Baik, Biasanya ya, biar Itu mudah dikira saya kamu. mentres. Aku baik Ibu ngambil Bapak, nanti NR. apabila memang menyampaikan kendala, bisa menyebutkan Gak apa-apa nomor yang NPSN-nya dan untuk kami ya berharap sudah nanti yang keluar-keluar. punya masalah yang Yakin. sama bisa terselesaikan secara bersama-sama pula. Baik, kami mohon bagian tim kami di bagian operator untuk bisa eh, saya pilih Pak Sujiman dari MABG. Silakan Pak Sujiman. Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ini waktunya. ini loh. Mohon maaf kaitannya dengan pendaftaran di PDSS itu kita juga dari madrasah sudah Tapi mengalami jangan rapor, share. tapi Ajukan terkendala bukan ketika sertifikasi. sinkron Itu dengan nanti ini di kita iso rapor ngisi ada IG. beberapa siswa yang Tapi nilainya tidak nenggone tuntas. Artinya di PDSS itu tidak muncul apa ya? semua seperti berapa ini hampir sebagian besar itu sebagian besar siswa Status emang nilainya itu ada yang tidak diajukan. muncul, masing-masing ada yang 2 mapel, ada yang 1 mapel, sehingga kita harus isi manual sisanya itu. Nah mungkin dari pihak penyelenggara ini bisa apa namanya memberikan akses lagi agar sinkron ke PDS ke Irapot itu Nah, tidak akhirnya merubah gini data yang sudah belum ada. Kalau diverifikasi. sekarang itu kan kalau di sinkron sorry. lagi pasti data yang sudah ada nanti hilang Oh, gila. gitu ya. Akhirnya gini Data yang sudah diajukan. kita inputkan hilang Kan sehingga harus Karuna input sudah lagi kapan itu datanya di situ sehingga ada kapan keterlambatan untuk menyelesaikan isi PDSS itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan smart PTKI dan PTKIN ini apakah ke depan ada apa namanya ada kebijakan baru untuk KIP kuliah bisa sinkron di awal pendaftaran sehingga siswa-siswi yang berpenghasilan atau keluarga menengah ke bawah itu punya kesempatan untuk bisa mendaftar di PTN karena tidak sedikit dari kami pun ada beberapa dia sudah semangat PTKIN tetapi ternyata setelah verifikasi data katanya ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mampuannya tidak segitu. Ada beberapa yang katanya 3 jutaan tetapi ternyata orang tua tidak mampu karena memang ekonominya sertifikasi tidak sanggup pada segitu. Apakah ke depan PIP atau KIP itu sejak awal sehingga peserta didik yang masuk ke PTN itu tidak harus bayar tapi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujiman. Baik Mas Haris, kami undang kembali lagi untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Sujiman. Silakan Mas Haris. Lupa. Sinkron rapor Bapak. ini diajukan gini. Oh iya. Pak Sujiman ya. Ini saya boleh minta Boleh disebutkan Pak NPSN-nya? Oh, 364918. Lagi-lagi Pak. 20 364 918. 20 364 918. Oke, siap. Nah, Pak Sujiman, kalau sudah isi e-raport, e-raportnya sudah terisi dengan cukup baik misalnya dan sudah tersinkron, maka pasti ketika diklik data menggunakan data e-raport itu pasti akan masuk di PDSS kami ya. Tapi memang ada jeda ya Bapak sekalian ya. Jadi jedanya itu hari ini itu di 58.000 detik ya, 88 detik itu sekitar 14 jam. Jadi memang jedanya sampai 14 jam untuk menarik data karena begini, karena satu NISN, satu mapel itu 1 detik. Nah, jadi kalau misalnya ada 17 mapel, itu satu siswa itu sudah 17 detik. Kalau dikali 200 ya berarti 17 kali 200. Itu baru satu sekolah. Kalau misalnya di hari ini ada 1000 sekolah yang melakukan sinkron, maka itu juga ngantri. Sebenarnya bukan tidak
bukan kosong Pak, tapi itu masih diantri ya, masih antrian lah. Katanya masih diambil, tapi antrian ya, jadi masih antri. Karena memang kami diberikan aksesnya seperti itu oleh apa namanya oleh pusat itu masih diberikan akses jadi diberikan akses seperti biasa untuk menarik datanya. Memang ada antrian sekitar 14 jam baru nanti datanya masuk ya, karena memang sebenarnya tidak 14 jam ya, Wis juga nilai. waktu hari ini itu berapa pendaftar sekolahnya yang menari ya bersama-sama itu menarik kalau Lah ora sekolah ya tadi kalau saya sarankan saya sarankan kalau nanti ini kan tanggal 20 sudah Ya, terima kasih. ada waktu apa namanya 5 hari atau 6 hari ya secara paralel saja ya secara paralel ya menggunakan Cik Excel kena cuma data di dari ini ora kondisi kena. dan sebagainya karena nanti kita akan lakukan penarikan data secara keseluruhan itu ya Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan era itu kaitannya dengan kedua dengan KIP Terus ya dipesene ta ning sampe. KIP ya KIPK ya KIPK Lah minggu paling KIPK isine kan jenis KIPK itu masih tertulis bahwa yang paling bisa praktek mendaftar sekali kaya dhisik kae. yang bisa memperoleh KIPK adalah mahasiswa yang sudah Hasil pengawas ora patek di jadi kami dari apa PMP PTKIN nah kami menunggu dari juknis yang baru dari kementerian kalau misalnya kementerian menginformasikan bahwa KIPK harus terintegrasi sepat dengan akune lali PTKIN ya ya. kami siap Mbak melakukan ini kan integrasinya dan duwe. kami sedang sudah menyiapkan itu ya jika misalnya sepat PTKIN itu di apa namanya dijadikan diintegrasikan Bisa ngerjani ya? Bisa ngerjani. ya Musiman dan teman-teman Terus piye? Kualitasnya ya pancen. bahwa setiap PTKIN itu memiliki daya tampung PTKIN-nya masing-masing ya. Ya kayak lek mulo anu kae kemenak kuantitas tok kuantitas karo waktu. Siswanya sudah apa namanya sudah jadi atau sudah tertentu jadi misalnya tadi Pak Sucipan apa namanya menyatakan misalnya siswanya di awal itu kalau misalnya di awal pasti apa namanya PTKIN-nya akan memberikan apa namanya tampung silakan mengikutinya. Karena memang setiap PTKIN itu daya tampungnya berbeda-beda, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ya nanti silakan berjuang apa namanya memperebutkan si KIPK-nya sesuai daya tampung PTKIN-nya masing-masing ya daya tampung. Karena memang apa namanya pengukuran kemiskinan, pengukuran prestasi itu tidak apa namanya variabelnya ya pas waktu pendaftarannya. Kalau misalnya pas pendaftarannya memang pada prestasi semua, kan, pada prestasi semua dan juga apa namanya di bawah apa pendapatannya juga di bawah misalnya di bawah 1 juta misalnya, tapi memang banyak yang mendaftar dan kuotanya masih sedikit ya pasti akan peluangnya kan sedikit ya. Tapi kalau misalnya yang daftar juga sedikit, yang banyak memang kita tidak bisa menjustis ini kok miskin tapi nggak dapat KIPK kita juga dibatasi oleh daya tampungnya PTKIN masing-masing terkait dengan KIP kuliahnya karena setiap PTKIN itu daya tampung KIP kuliahnya akan mendapatkan berbeda-beda ya ada yang 500 ada yang 300 ada yang 100 ada yang tapi hampir kalau di kuliah di PTKIN Bapak Ibu sekalian itu selain KIPK juga ada prestasi, juga ada tahfiz gitu kan, hampir sekitar 60-50% itu biayanya ditanggung beasiswa biasanya seperti itu sih. Semakin besar juga PTKIN-nya, WIN itu juga nanti beasiswanya juga akan semakin banyak juga. Itu sih Pak Sujiman ya kaitannya dengan pertanyaannya tadi. Kita kembalikan Mas Widi ya. Baik, cukup terjawab ya Pak Sujiman. Jadi memang butuh waktu sekitar 14 jam untuk sinkronisasi sampai benar-benar final seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya dari BJ kita pindah ke SMA 4 DKI Jakarta Banda Aceh. Oke, kami coba minta untuk bersuara, silakan. Apa? Dari SMA 4 DKI Jakarta. Sebelumnya makasih Pak, karena sebelumnya kami dari SMA 4 mengajukan pertanyaan terkait dengan jumlah mapel Pak.
Jadi di akun kami keluarnya cuma 8 mapel di akun PDSS-nya. Nah, itu apakah tambah 8 mapel? Atau emang ada kesalahan sistem tuh, Pak? Ada lagi nggak? SMA ya? SMA mana tadi? SMA 4, Benda Aceh, Pak. NPS-nya berapa, Mas? Mungkin Pak, ini Lena NPS-nya Oli kapan nih? 10, 10, 5, 8, 3, 7. Sajurungnya ini Oh, berarti warning. 10, 10, ya, 5387. 5387. 5387. Duduk Mas sini. SMA Negeri 4 Banda Aceh. Ya. Umum ada 289 ya. 7 mapel nanti. Jadi ini PDSS hanya 7 mapel. Pendidikan agama dan budi pekerti, habis itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, itu yang harus berarti memang ya memang itu fix gitu. Itu yang biasanya kami yang meminta itu. Kami pasti ilustrasinya ya, ilustrasinya. Jadi kalau misalnya Dengan banyak saudara tapi masukkan misalnya, terus oh ini yang man, ya berarti ini yang man. Jadi itu misalnya umum, kalau SMA umum ya hanya betul ya. Itu sih Mas ya, Mas Ari dari Mas Arizal dari DKI 43. Oh DKI Jakarta, oh DKI Jakarta pada Ya. Ya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Jadi kami informasikan lagi kepada Ibu Bapak bahwasanya istilah mapel sistem yang sudah tersedia. Karena memang banyak sekali satuan pendidikan yang berbeda-beda dan data yang kami minta juga berbeda. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah ada di sistem. Begitu ya Mas Aris? ya benar sekali. Oke, kemudian kita coba pindah ke Ibu Indri Mokodompit dari MAKN. Yang dari MAK nih Mas. Baik, silakan. pokok silakan. dompet. Silakan Ibu Indri. Terima kasih. Saya Indri dari Madrasah Kejuruan Negeri Bolang Mongondo, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya Pak terkait dengan PDSS pengisian di data di PDSS kami yang disediakan itu setelah mau generate mapelnya tidak muncul. Sama jurusan kan kami di Makin sudah pakai kurikulum merdeka. Terus mendownload KKN-nya itu tidak muncul. Saya bisa minta MPS-nya. 7.9932. 9932. Indri Mokodompit jenenge. Ini sudah nih, Bolang Mengkodo ya. Bolang Mengkodo ya. Pakainya jurusannya umum, satu orang residu ini Bu. Nanti satu orang ini nggak bisa daftar ini. Presiden. Coba saya cek ya ini. Saya share ya. Nah ini kan, ini ya. Ibu ya, bener ya, ini ya. Ini bener kan? Bolang Mengkodo kan? Iya Mas, itu tadi Man. Oke. Ini siswanya 230, tapi ada yang satu ini tolong di-emis diselesaikan ini. Satu orang ini diselesaikan ini. Satu orang ini diselesaikan, terus ini ya satu orang ini diselesaikan. Kalau enggak ini yang satu nggak bisa daftar ini. Di-emis diselesaikan dulu verbal PD-nya ya. Verbal PD-nya mungkin rombelnya ya, atau karena ini pasti nol ini nggak ada. Itu sih Bu yang bisa saya jawab terkait dengan apa namanya tadi itu pertanyaannya. Terus coba saya cek.
Silakan Mas, saya kembalikan dulu ke Mas Widi. Nanti saya tambahkan mantu kode. Baik, begitu ya Ibu Indri. Baik, selanjutnya masih bisa kita lanjut Mas. Bisa, silakan. Saya yang ikut. Coba ke MAPP Asyarifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Widi dan Mas Haris, saya diri polisi juga. Saya mau tanya, ini kan saya sekolah baru, sekolah yang baru berdiri, belum ada, sudah 2 tahun, dan belum pernah mengisi tentang SPAN PMB, dan saya juga belum pernah mengikuti sosialisasinya, dan saya tadi ketinggalan karena kuota penuh. Cara daftar web di SPAN PMB saya belum tahu, dan saya kemarin tanya-tanya ke teman-teman, nanti nunggu saja tentang sosialisasinya. Kemudian tentang konsekuensi yang katanya akan bisa di blacklist jika ada siswa yang tidak jadi masuk ke PTKIN. Dan apa itu konsekuensinya, serta berapa kuota yang dibatasi dari setiap sekolah. Sudah, itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, silakan Mas Haris. Baik, baik. Oh, ini bisa nih. Ini Manmakodo tadi ya. Yang dari Manmakodo tadi, Pak siapa? Dicek dulu. Kita coba ke Mbak Indri lagi ya. Mas. Cek dulu, Pak. Itu kayaknya saya sudah login, bisa nih. Bisa. Suaranya bisa. Oke, saya punya. Dari mana ya? Syari Sultan ini tadi. Syarifah ya. Sudah ya. Ya, untuk residunya yang 1 orang itu siswanya sudah meninggal, Pak. Terus saya sudah. Oh ya sudah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, ya. Kalau sudah meninggal ya. Siap, siap. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu Indri. Selanjutnya dari ya, yang MAK ini sekaligus saya juga sharing ke apa namanya, izin share screen ya, sharing ke semuanya. Jadi yang pertama, silahkan kalau Bapak yang sekarang belum pernah mendaftar PTSS SPAN PTKIN, asalkan Bapak Ibu sekalian punya MPSN sekolah, silahkan didaftarkan. Silakan didaftarkan. Nah, syarat sebelum mengisi didaftarkan, mohon perbaiki dulu data-datanya yang ada di Pusdatin Kemendikbud. Kalau ada di Dapodik, ya perbaiki dulu data-datanya di Dapodik. Mulai dari nama sekolahnya, status sekolahnya, dan lain-lain itu mohon. Ini saya ulangi lagi, mohon diperbaiki. Kalau sudah menggunakan e-raport, gunakan e-raportnya. Kalau belum, ya gunakan e-raportnya ya. Gunakan semua e-raport. Data-data di emis, kalau di emisnya perbaiki semua datanya dia. Nah, apakah itu sudah terdaftar di Pusdatin atau belum? Bapak Ibu sekalian bisa cek di alamat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini saya share screen lagi ya, saya share screen lagi, saya ulangi. Ini saya share screen. Nah, Bapak Ibu ini cek aja datanya di sini. Nah, di referensi.data.kemendikbud.go.id/snpnpmb sekolah MPSN. Nah, sekarang saya tanya, Mas, SPN MPSN-nya berapa, Mas, yang dari sekolah ini tadi? Berapa, Mas? Saya cek sekalian. Mas Asari, berapa MPSN Mas Asari? Baik. 704 7004 2919 2919. Ya, PP Asyarifah ya, udah benar nih, udah masuk nih. Kita cek data pesertanya. Nah, ini rombelnya belum dibikin, Mas. Ini kalaupun sudah mendaftar di SPAN PTKIN, sampean tarik datanya mesti kosong karena siswanya sampean belum daftarkan rombelnya di emis. Jadi silakan. Itu karena siswa kami kan yang kelas 3 masih nginduk, Pak. Ya, diselesaikan, Mas, dengan pengelola emisnya. Bagaimana
operasional yang mengindo itu bagaimana? Karena itu juga penting ya Mas ya. Itu operasional emis itu diselesaikan nanti silakan koordinasi dengan pengolahan emis pondok pesantren terkait bagaimana yang sudah punya istilahnya sendiri tapi sekolahnya masih mengindo ya kalau apa namanya kalau dulu ya harus dirombelkan memang harus isi rombel di Indonesia itu sih Mas kalau nggak bisa berarti nggak akan bisa ini nggak akan keluar di sini jurusannya nggak akan keluar siswanya itu gitu ya itu harus diselesaikan dulu dengan semua di sini rombelnya ya nanti kalau ini sudah buat rombel siswanya nanti di sini akan keluar siswa nah, ketika ke PDSS ya buat siswa kalau sekarang siswa RIPA ini sudah datang terus masnya nanti datanya pasti akan nol siswanya di habisnya juga tidak datanya jadi solusinya gimana ya selesaikan laporannya rombelnya dibuat dan silakan selesaikan di habis dan silakan nanti ke pengelola habis madrasah pengelola habis madrasah ya di tingkat kabupaten kota ya itu seperti itu sih saran dari mengolah habis pusat itu seperti itu Mas Rima ya terus ya, kami tidak melakukan backlist ya. Jadi kalau misalnya apa namanya apa lulus terus tidak daftar ulang, kami tidak melakukan backlist baik sempat atau kita tidak melakukan backlist, hanya saja ada indeks sekolah itu nanti berpengaruh ke indeks sekolah. Jadi indeks sekolah kami dari panitia nasional itu buat indeks sekolah sendiri untuk perlakuan scoring ya. Jadi kalau misalnya dari Mas PP Asyarifah ini daftar apa yang dulu 10 terus yang daftar ulang cuma 8 berarti kan cuma 80%. Nilainya akan nilainya nanti di indeks sekolahnya ya dapat sekitar 80%. Nah, itu sih kami dinilai saja di indeks sekolah saja. Kalau backlist kami tidak apa namanya tidak backlist terus terkait dengan eligible kami tidak silakan dilakukan bisa selama itu datanya ada di MIS dan sudah terlaporkan di sinkron lulus dan itu saja sih yang saya dapat infokan ke MKPP Asyarifah ya Asyarifahnya ya. Iya. Dan tidak ada kuota khusus sekolah ya Mas? Tidak ada kuota khusus untuk sekolah. Tidak ada kuota khusus sekolah. Jadi kami tidak ada barrier ya Bapak Ibu sekalian, guru BK, operator sekolah, kepala sekolah, MA, MAK, SMA, PDF, Muadalah, BKPPS itu kami tidak melakukan memberikan kuota ke sekolah tidak. Kami barrier itu kami hapuskan, silakan daftarkan semua. Apalagi PKPPS itu satu angkatan bisa 1.500 siswa. Silakan didaftarkan semua 1.500 ya diinputkan 1.500 nilainya. Nah itu silakan. Soalnya kan gini Pak, sekolah kami kan yang baru 2 tahun, yang kelas 3 itu kan induk, jadi MAPP Asyarifah belum pernah bikin akun span-nya buat PDDS-nya. Itu 2 tahun berarti belum lulus nih no. Itu saya ini semua ya, saya share lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti setiap aplikasi yang kami buat itu pasti ada petunjuk teknisnya. Ini kan ada di PDSS ya. Jadi ada akun, ada petunjuk teknisnya. Ini yang Mekado tadi saya keluarkan dulu. Jadi saya cek di ulang. Nah ini pasti ada juknisnya. Setiap aplikasi yang kita buat itu pasti ada panduan penggunaan atau juknisnya. Nah ini di sini ada di panduan penggunaannya. Nanti UMPTK juga sama. Saat pendaftaran siswa itu juga sama. Ada panduan penggunaan atau juknis penggunaannya. Jadi setiap kami itu setiap membuat aplikasi itu ada petunjuk teknisnya seperti ini. Nah, petunjuk teknis ini yang jadi panduan untuk Bapak Ibu sekalian mendaftarkan. Jadi tidak perlu diundang, tidak perlu harus ikut sosialisasi gitu. Yang sekarang pun nggak ikut sosialisasi, mau daftar ya silahkan. Jadi kami tidak. Jadi kita buka ya. Jadi total sekolah. Jadi sekolah ini di data sekolah itu di Pusdatin itu ada 55.000 ya. Kami buka untuk semuanya. Silakan. Jadi tidak harus disurati, tidak harus ikut sosialisasi tidak. Silakan ini ikuti aja
panduannya ikuti, dan sebenarnya di sini juga sudah jelas sebenarnya apa yang harus dilakukan ya. Sampai juga di sini juga sudah ada tata caranya bagaimana upload ataupun sinkron data PDSS, dan juga sini juga ada helpdesk-nya ya. Kalau misalnya nanti batal finalisasi juga di sini sudah. Mungkin itu sih Mas Yudi. Ada lagi? Silakan. Pak, mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak, mau bertanya. Ini saya sudah generate mata pelajarannya, Pak. Saya coba, tapi pas saya buka di Excel-nya, mata pelajarannya tidak ada, Pak. Siapa tahu ada cara untuk pengisiannya, Pak. Oke, ikuti panduannya aja. Nanti kami cek ya, biar. Apakah harus nunggu 14 jam itu, Mas? Bukan yang ini? Bukan. Iya, ini file Excel-nya pas saya download, Pak, untuk pengisian nilai KKM itu tidak ada muncul mata pelajarannya, Pak. Oke, siap. Nanti kami cek ya. Ini yang mana tadi ya? Iya, makanya, Pak, kasihan, Pak. Masih Oke, siap. 5 hari lagi anaknya belum datang, Pak. Siap. Oke, siap. Ini sudah lapor ke helpdesk kan ini kemarin kayaknya ya? Sudah. Oke, nanti saya helpdesk yang akan menghubungin kembali ya. Baiklah. Oke, kami informasikan juga kepada Ibu Bapak, ini chatnya sangat banyak sekali di kolom chat, Mas. Jadi kalau ada masalah yang benar-benar teknis dan perlu penanganan lebih lanjut, bisa hubungi helpdesk kami di kontak yang sudah kami tertera, baik via chat, via telepon, ataupun via email, seperti itu. Oke, ini kita coba baca pertanyaan yang di chat ya. Boleh. Pak, apakah ada perpanjangan pengisian PDSS? Diikuti nanti lamannya sepan yang pentingnya nama IG-nya ya. Biasanya kalau ada perpanjangan kita infokan lewat IG ataupun lewat aplikasi ya. Ya. Dan diusahakan untuk bisa mengisi secara tepat waktu didaftarkan dulu, karena untuk pengeditan nilai, misal ada yang salah masih bisa diedit sampai pendaftaran siswa selesai. Ya. Kemudian ini kami ada pertanyaan lagi nih, Mas. Bagaimana cara mengganti email kepala sekolah di SPAN PTKN apabila ada pergantian kepala sekolah? Oke, siap. Itu ke helpdesk ya. Nanti sampaikan ke helpdesk, langsung ke PSL, nomornya, terus keluarnya, gantian emailnya. Nanti aku helpdesk dibantu. Untuk isian nilai sejarah di kelas kurikulum merdeka, apakah boleh menggunakan nilai IPS? Hal ini dikarenakan nilai sejarah kelas 10 di rapor sudah di rata-rata menjadi mapel IPS. Nah, itu cek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya itu jawaban itu sebenarnya Mas Widi, saya butuh NPSN-nya Mas Widi. Yang jelas, karena kita mau cek ya, jangan-jangan ini sekolahnya itu ketika ngecek itu. Jadi ini kalau struktur kurikulum merdeka, pasti yang dibutuh adalah di PDSS-nya adalah struktur kurikulum merdeka. Jadi harusnya tidak ada pertanyaan itu harusnya tidak ada pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu muncul, kami cek ada misalnya berubah di Jawa itu dia masih pakai IPA IPS, ternyata salah, terus diperbarui datanya pakai kurikulum merdeka misalnya. Jadi yang pertama sudah tertarik IPA IPS, terus yang kedua setelah diperbarui tertarik juga umum. Jadi saya harus ngecek dulu EPSN-nya, apakah di PDSS-nya double atau tidak. Kalaupun double itu tadi dari mana Mas? Dari SMA Negeri 3 Salatiga. Ada SMA Negeri 3 Salatiga. Ya. Ada Mas SMP PSN-nya Mas? Ada 20 32 2032 84 49. 49. Strukturnya kurikulum merdeka. Benar, ini harusnya keluarnya di PDSS hanya kurikulum merdeka. Ya. Nah, saya cek dulu Mas. Saya cek.
Baik, sambil menunggu Bapak, kembali lagi kalau ada pertanyaan bersifat sangat, sangat teknis, kemudian bersifat spesifik, bisa hubungi helpdesk kami. Oh, Ya, maaf, Mas, saya potong ya. ya, Harusnya di sana ya kurikulum merdeka. Harusnya di sana kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kalau SMA ya hanya ini mapelnya. Mapelnya hanya pendidikan apa namanya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris dan pendidikan jasmani dan rohani. oke, berarti PS nggak ada ya? Apa itu? Ya, di struktur kurikulumnya ada itu. Harusnya ada, tidak ada pertanyaan itu harusnya. Harusnya mengikuti apa yang sudah ada di sistem ya, Mas, nilainya ya? Ya, ya. Karena di atas itu udah mapel umum itu. Jadi Ya. mapel struktur kurikulum merdeka itu sejarah sejarah itu jadi mapel umum. Jadi mapel umum. Itu Ya. sih. Silakan Mas. Oke, ini ada lagi Mas dari Asunah Panjiro, NPSN 6995, 6695 6995 ya, 1886. 6995 Mas, 9 kali. 6 995 18 18 18 1886. iya PPS ya, Pondok Pesantren Salafiyah ya. Yes. PPS AS ya. Ini kenapa Mas? Kendala dalam pengisian jurusan salah. Siswanya sebenarnya ada 43 jurusan IPA. Sebentar. Siswa sebenarnya 43 jurusan IPA. Semua IPA semua. Tapi terbagi dua ada IPS. Padahal kami tidak memasukkan jurusan IPS di EMIS. Mohon petunjuknya. Jadi dari data sana, dari datanya ada ini. Ini data pusdatinya ada ini. Saya cukup bingung di sini. Atau ini ada. Ya harusnya keluar dua-duanya ini. Silakan dikoordinasikan kalau nggak ada jurusan IPS-nya. Ini kurikulum merdeka ini. Harusnya ada ya. Pondok pesantren ya. Iya. Ini yang dilaporkan di EMIS ini. Ini yang dilaporkan di EMIS nih. IPS-nya 15, IPA-nya 28. Itu sih. Baik, mohon untuk bisa dikomunikasikan lagi dengan pihak EMIS ya Bapak ya. Oke, kemudian nih Mas, nih Pak Darmanto nih. Dari MAN 2 Nganjuk. Kenapa MAN 2 Nganjuk? PSN 20 ya 2058 ya 42 99. Ini kenapa Mas? Menggunakan data error pasti error. Menggunakan data error pasti error mungkin. Kalau MAN 2 Nganjuk, data errornya diisi, silakan diisi di raportnya ya. Setelah itu kalau misalnya ini bukan error itu biasanya apa namanya lama itu tadi 14 jam itu tadi loh. Oke, berarti harus nunggu 14 jam ya. Ya, kalau misalnya nggak mau nunggu upload aja Excel, upload aja Excelnya, tapi raportnya dipastikan terisi semua. Itu aja sih. Itu cukup Mas ya, MAN 2 Nganjuk. Yang lain sama ya Bapak sekalian ya. Karena ini sudah tanggal 20, kalau data raportnya sudah yakin, sudah terisi dengan baik, semuanya sudah terisi dengan baik, Bapak Ibu sekalian, kalau menunggu data raportnya lama, silakan upload menggunakan upload Excel ya. Tapi syaratnya memang data raportnya harus terisi nanti ya, supaya karena kami juga akan narik itu semua ya. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas, ada lagi. Oke, sebenarnya banyak banget nih Mas, tapi karena waktu kita terbatas. Oke, siap. Ya, saya siap. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari Ibu Bapak. Kembali lagi, kami akan memberikan solusi atas kendala yang Bapak Ibu alami melalui helpdesk kami, yakni chat WA, telepon, dan juga email. Insya Allah masih ada waktu 5 hari, dan untuk berikutnya kami selalu mendukung, mensupport Ibu Bapak untuk bisa menyelesaikan pendaftaran PDSS ini. Dan pastikan Ibu Bapak juga mengikuti saluran WhatsApp kami yang sudah kami share melalui kolom chat. Dan nanti kita juga publikasi di Instagram resmi kami.
Sekali lagi, apabila ada kendala, hubungi helpdesk kami akan menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin cukup sekian Q&A yang kita lakukan, dan insya Allah kami juga akan melakukan live Instagram di setiap sorenya, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik siswa nih yang mungkin bertanya ingin mendalami PTKIN. Akan kita sampaikan apa saja yang ada di PTKIN dan juga tahapan-tahapannya. Untuk saat ini kita memang lagi fokus dengan pengisian PDSS, dan kembali lagi hubungi helpdesk kami jika ada kendala yang ingin diselesaikan. Baik, terima kasih Mas Haris. Beri aplaus buat Mas Haris meskipun online ya, bisa kita beri aplaus buat Mas Haris. Terima kasih banyak dan selamat bertugas untuk tahapan berikutnya Mas Haris beserta tim. Dan mungkin itu saja untuk forum sosialisasi kita pada sore ini. Kami berharap Ibu Bapak bisa mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, serta jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Tadi juga masalahnya banyak yang mirip-mirip ya. Baik, untuk link WA dan seterusnya akan kami share setelah ini, Bapak. Jangan live dulu dari forum ini. Akan kami share. Dan untuk informasi juga, pastikan ikutin Instagram kami, karena file hari ini dan juga helpdesk akan kita unggah, termasuk saluran WA yang akan kita share di akun Instagram kami. Terima kasih Ibu Bapak. Marilah kita tutup forum sosialisasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua. PMB PTKIN Change the World. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jangan live dulu Ibu Bapak. Untuk yang ingin mendapatkan link, akan kami share linknya sekarang juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, para pimpinan PTKIN. Izin undur diri. Baik, ini adalah link saluran kami di WA. Nanti bisa dicek Ibu Bapak, bisa langsung terkoneksi dengan WA. Dan akan kami update informasinya, dan insya Allah tidak akan tenggelam. Kemudian kami kirimkan juga link untuk materi PMB PTKIN yang sudah disampaikan oleh Prof. Masnun dan juga Mas Haris. Kami juga akan mengirimkan kontak kami di helpdesk, bisa dihubungi Bapak di jam kerja, dan insya Allah akan menyelesaikan permasalahan Bapak sekalian. Dan kami kirimkan juga link presensi. Bapak Ibu yang masih ada di sini, mungkin bantu kami untuk presensi kehadiran, agar data kehadiran dan antusias Ibu Bapak sekalian bisa kami rekam. Nanti saluran materi. Ya, enggak ini. Apa nanti? Apa nanti? Baik, itu tadi Bu Bapak, dan kami akan selalu mengupdate informasi di akun sosial media kami. Pastikan follow Instagram kami di span_mptkin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah buat saluran WA, jadi silakan diikutin saluran WA-nya. Nanti akan kita update segala bentuk dokumen ataupun informasi mengenai PMB PTKIN langsung di WhatsApp Ibu Bapak sekalian. Dan boleh dikabarkan juga tentang PMB PTKIN ini, karena PMB PTKIN ini adalah seleksi khususnya untuk SPAN. Ini gratis,
Kemudian tidak ada batasan, tidak ada ketentuan siswa eligible atau tidak, jadi semua siswa bisa daftar. Dan tentunya setiap siswa punya kesempatan untuk memilih PTKIN mana yang ingin dia pilih tentunya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, baik SMA, MA, MAK, dan seterusnya, dari pondok pesantren juga. Kemudian keluarga besar PTKIN, mulai dari Ketua atau Rektor PTKIN, PJ Humas, PJ TIK, PJ Verifikator Nilai Rapor, PJ SSE, kemudian tentunya kelompok kerja yang bertugas di semua lini dari Kesekretariatan Humas dan mendukung kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Untuk informasi berikutnya, kami tidak bosan untuk mengingatkan, kunjungi dan follow, pastikan akun sosial media kami. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat menikmati sisa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.